Di tengah hiruk-pikuk pasar takjil kota Bandung, sebuah kejadian mengejutkan mencuri perhatian banyak orang. Seorang pria tua dengan suara lantang menentang ajaran Kristen, berani berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Ketegangan pun memuncak ketika seorang nenek yang bijak muncul membawa Alkitab, menantangnya dengan ketegasan penuh keyakinan. Perdebatan sengit itu berlangsung berjam-jam, menarik perhatian kerumunan yang awalnya hanya menjadi penonton. Namun, siapa sangka bahwa jawaban sang nenek justru mengguncang hati banyak orang, termasuk pria tua itu sendiri. Saat kata-kata berubah menjadi air mata, dan kebencian berbalik menjadi pengakuan iman, pasar takjil itu menjadi saksi sebuah mukjizat, transformasi hati yang menggetarkan dan membawa harapan baru bagi banyak jiwa. Pasar takjil kota Bandung sore itu dipenuhi oleh hiruk-pikuk suara pedagang yang menawarkan berbagai makanan khas untuk berbuka puasa. Aroma harum gorengan, kolak pisang, dan kue-kue manis memenuhi udara, menciptakan suasana yang hangat dan penuh semangat. Warga kota, dari berbagai latar belakang, berdatangan dengan wajah cerah, menyiapkan diri untuk berbuka sambil mencari makanan favorit mereka. Suasana pasar yang selalu hidup menjelang maghrib itu menjadi momen kebersamaan yang tak tergantikan bagi banyak orang. Namun, di tengah keramaian itu, suasana mendadak berubah menjadi tegang ketika suara seorang pria tua mulai terdengar lantang, menimbulkan kehebohan. Dengan nada keras dan penuh kemarahan, pria itu mulai menentang ajaran Kristen, berkata dengan lantang bahwa Yesus bukanlah Tuhan, melontarkan kalimat-kalimat yang mengguncang suasana pasar yang semula penuh kegembiraan. Kata-katanya menggema di antara para pedagang dan pembeli, membuat sebagian orang terdiam dan sebagian lain saling berpandangan dengan rasa tidak percaya. Pria tua itu berdiri di depan sebuah gerobak penjual kolak, dengan wajah penuh keyakinan dan mata yang tajam, seolah tak peduli dengan siapa yang mendengarnya. Yesus bukan Tuhan. Itu semua kebohongan, teriaknya dengan suara yang memecah keramaian. Beberapa orang mencoba menenangkan, sementara yang lain hanya terpaku, merasakan ketegangan yang mulai menyelimuti pasar. Sebagian pedagang bahkan menghentikan aktivitas mereka, penasaran dengan apa yang sedang terjadi di depan mereka. Tak lama kemudian, seorang nenek tua yang membawa sebuah Alkitab dengan tangan gemetar namun wajahnya penuh ketenangan melangkah maju. Dengan suara lembut namun tegas, ia menantang pria tua itu. Saudara, mari kita bicarakan ini dengan damai. Aku membawa firman Tuhan yang sejati, dan aku ingin menunjukkan kebenarannya padamu. Kata-katanya menarik perhatian lebih banyak orang, dan perlahan kerumunan mulai membesar mengelilingi mereka. Nenek itu membuka Alkitabnya dan mulai membacakan ayat-ayat dengan suara yang penuh penghayatan dan keyakinan. Ia menjelaskan tentang kasih Tuhan dan makna pengorbanan Yesus bagi umat manusia. Sementara pria tua itu tetap berdiri tegak dengan sikap menantang, mencoba membantah setiap kalimat yang keluar dari mulut sang nenek. Suasana berubah menjadi perdebatan yang penuh semangat, dengan dua jiwa yang saling beradu keyakinan di tengah pasar yang semakin padat. Orang-orang yang awalnya hanya lewat dan mendengar sebagian percakapan, mulai berhenti dan mengarahkan perhatian penuh mereka pada perdebatan tersebut. Beberapa mengangguk setuju dengan sang nenek, yang lain masih terbelah antara keraguan dan dukungan terhadap pria tua. Tak sedikit yang terlihat bingung, mencoba memahami inti dari perdebatan yang berlangsung. Suara-suara yang berbeda mulai terdengar, beberapa menyemangati, yang lain berbisik dengan penuh rasa ingin tahu. Pasar yang tadinya penuh dengan canda dan tawa mulai dipenuhi dengan keheningan dan rasa tegang yang bercampur dengan rasa ingin tahu. Wajah-wajah berlatar belakang budaya dan agama berbeda tampak serius mendengarkan, merasakan energi yang berbeda dari perdebatan tersebut. Suasana maghrib yang biasanya hangat kini berubah menjadi momen penuh ketegangan sekaligus harapan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan semua orang merasakannya. Pria tua itu tidak menyerah,
terus mengeluarkan argumen berdasarkan pengalaman hidupnya, kekecewaan masa lalu, dan keraguannya terhadap agama yang dianggapnya penuh tipu daya. Nenek itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan menyiapkan jawaban dengan sabar dan penuh kasih. Kedua sosok ini seperti magnet yang menarik perhatian, mengubah pasar takjil menjadi arena perdebatan spiritual yang sangat intens. Sementara itu, beberapa pedagang dan pengunjung yang lain mulai merekam momen itu dengan ponsel mereka, menyadari bahwa ini bukan sekadar perdebatan biasa, melainkan sesuatu yang istimewa. Kerumunan bertambah banyak, orang-orang yang awalnya hanya penasaran kini ikut larut dalam percakapan yang semakin mendalam. Pasar takjil Kota Bandung sore itu bukan hanya tempat jual beli makanan, tetapi juga menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang akan dikenang. Akhirnya, ketika adzan maghrib mulai berkumandang, suasana pasar sedikit mereda. Namun, perdebatan antara pria tua dan nenek itu belum usai. Kedua sosok itu duduk berhadapan, masih terus berdiskusi, dengan sorotan mata penuh tekad dan harapan dari kerumunan yang masih setia mengelilingi. Sebuah perjalanan panjang penuh ketegangan dan perubahan baru saja dimulai di tengah pasar takjil yang ramai itu. Perdebatan yang dimulai dengan suara keras pria tua dan jawaban tenang sang nenek segera berubah menjadi pertukaran argumen yang semakin panas dan mendalam di tengah kerumunan yang terus bertambah di pasar takjil itu. Nenek dengan penuh kesabaran membacakan firman Tuhan dari Alkitab, menjelaskan dengan rinci siapa Yesus sebenarnya, bahwa ia adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Namun, pria tua itu tak mudah terpengaruh, ia menolak dengan keras, mengungkapkan rasa kecewanya yang dalam terhadap ajaran yang menurutnya penuh kontradiksi dan menyimpan luka dalam hidupnya sendiri. Suaranya menggema di antara deretan pedagang dan pembeli yang menyimak dengan penuh perhatian, membuat suasana pasar yang sebelumnya riang menjadi penuh ketegangan sekaligus penasaran. Pria tua itu mulai mengungkapkan pengalaman pahitnya selama bertahun-tahun, bagaimana ia pernah mempercayai ajaran agama tetapi kemudian merasa dikhianati oleh dunia dan orang-orang di sekitarnya. Ia menganggap Yesus hanyalah manusia biasa, bukan Tuhan, dan menantang nenek untuk membuktikan kebenaran yang ia klaim. Dengan nada yang penuh emosi, ia bertanya mengapa masih ada penderitaan dan kejahatan di dunia jika memang ada Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya mewakili keraguannya, tetapi juga menggambarkan luka hati yang dalam dan pergulatan batin yang selama ini tersembunyi. Kerumunan yang mendengarkan mulai merasakan beratnya perdebatan, seolah menyaksikan dua dunia beradu dalam satu momen yang penuh makna. Sang nenek, yang tampak kecil dan rapuh di mata sebagian orang, menunjukkan kekuatan luar biasa dalam menjawab setiap pertanyaan dan keraguan pria tua itu. Ia menggunakan ayat-ayat Alkitab yang syarat makna, menjelaskan bahwa penderitaan dan kejahatan bukan tanda ketiadaan Tuhan, melainkan ujian dan akibat dari pilihan manusia sendiri. Dengan suara lembut namun tegas, ia menceritakan kisah pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai bukti kasih Tuhan yang tanpa batas, yang rela menanggung dosa manusia demi membawa keselamatan. Ia menekankan bahwa iman bukan hanya soal bukti yang kasat mata, tapi juga soal percaya dalam hati dan menerima kasih yang diberikan secara gratis. Perdebatan itu menarik perhatian tak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak dan remaja yang berada di pasar, yang dengan mata terbelalak menyimak dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka mendengar bagaimana kedua tokoh itu saling bertukar argumen yang syarat filosofi dan keyakinan, memperlihatkan betapa dalamnya pergulatan iman dalam kehidupan nyata. Beberapa pedagang yang semula sibuk mengurus dagangan, kini menundukkan kepala, terlarut dalam refleksi tentang kepercayaan dan makna hidup yang selama ini mungkin jarang mereka renungkan. Pasar takjil yang biasanya penuh dengan suara tawar-menawar dan tawa, kini berubah menjadi arena diskusi spiritual yang tak terduga. Ketika sang pria tua mempertanyakan keabsahan Alkitab, nenek dengan tenang membuka lembaran kitab sucinya,
membacakan ayat-ayat yang menceritakan nubuat dan pemenuhan janji yang terjadi melalui Yesus Kristus. Ia menjelaskan bagaimana sejarah dan kitab suci saling bersambung, menunjukkan keteraturan dan rencana ilahi yang tak bisa dianggap kebetulan. Penjelasannya bukan sekadar teori, melainkan mengajak pria tua dan kerumunan untuk melihat dengan mata hati, membuka pikiran dan jiwa terhadap kebenaran yang lebih besar dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Suasana semakin intens, karena argumen-argumen yang disampaikan memiliki kedalaman yang membuat banyak orang terhanyut dalam renungan. Pria tua itu, walaupun masih keras kepala, mulai terlihat sedikit goyah ketika nenek membongkar pertanyaan-pertanyaan sulit yang selama ini membebani pikirannya. Ia merasa seperti dibawa kembali ke masa lalu, mengenang segala pengalaman dan penolakannya yang telah membentuk siapa dirinya saat ini. Namun, sikapnya tetap tegas, karena rasa sakit dan kekecewaannya membekas tidak mudah dihapus dengan kata-kata manis. Disinilah letak ketegangan perdebatan menjadi sangat kuat, dua jiwa yang bertarung antara kepercayaan dan keraguan, antara luka masa lalu dan harapan baru. Kerumunan yang semakin banyak merasa suasana makin panas, tapi juga tak bisa melepaskan pandangan dari perdebatan tersebut. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi dalam hati pria tua itu? Apakah ada peluang untuk perubahan? Ada yang mulai tergerak hatinya oleh kesabaran dan keteguhan sang nenek, sementara yang lain masih terjebak dalam kebingungan dan keraguan. Pasar yang biasa menjadi tempat sibuk untuk berbelanja dan berburu makanan sore, kini berubah menjadi tempat pembelajaran dan pencarian makna yang mendalam. Di tengah perdebatan yang semakin intens, sang nenek tidak sekalipun meninggalkan sikap rendah hati dan penuh kasih. Ia menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan bukanlah senjata untuk menjatuhkan, tapi alat untuk mengangkat dan menguatkan. Setiap kalimat yang diucapkannya dibarengi dengan doa dalam hati agar pria tua itu membuka hatinya dan menerima cahaya yang selama ini tersembunyi di balik kekecewaan dan penolakan. Ia menantang dirinya sendiri untuk menjadi saksi kasih Tuhan di tengah kerumunan yang mulai berubah sikapnya, dari penonton pasif menjadi pengikut yang ingin tahu lebih jauh. Perdebatan yang berlangsung selama berjam-jam itu tidak hanya menguji ketahanan mental dan iman kedua tokoh, tapi juga membuat suasana pasar semakin hidup dengan energi spiritual yang luar biasa. Banyak yang mulai menahan nafas, menyaksikan bagaimana kata-kata dan argumen mampu menggugah perasaan terdalam manusia. Ada yang mulai menangis dalam diam, ada yang tersenyum haru, dan ada yang merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi, bukan hanya di pasar takjil, tapi dalam hati mereka sendiri. Perdebatan itu menjadi lebih dari sekadar pertukaran pendapat. Itu menjadi momen transformasi yang tak terduga. Saat matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, dan adzan maghrib kembali berkumandang, suasana pasar takjil tetap terasa berbeda. Perdebatan antara sang nenek dan pria tua belum usai, namun telah menorehkan jejak yang dalam bagi semua yang hadir. Kerumunan perlahan mulai mengendur, tapi rasa penasaran dan harapan tetap membara di hati banyak orang. Di tengah pasar yang mulai kembali sibuk dengan aktivitas berbuka, ada sebuah perubahan halus yang mulai muncul, sebuah cahaya baru yang siap menerangi kegelapan keraguan dan kebencian. Babak berikutnya dari perdebatan ini akan membuka pintu bagi sebuah perjalanan batin yang penuh pengharapan dan mukjizat. Perdebatan antara pria tua dan sang nenek semakin memanas, namun kini suasananya berubah dari sekadar konfrontasi menjadi sebuah dialog yang penuh refleksi dan pertanyaan mendalam. Pria tua tidak lagi hanya menolak dengan emosi, melainkan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, ingin menggali lebih dalam ajaran Kristen yang selama ini ia tolak. Ia mempertanyakan hal-hal yang sering dianggap sepele oleh orang beriman, seperti mengapa ada begitu banyak versi Alkitab, bagaimana bisa firman Tuhan diterjemahkan beragam, dan apakah benar Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dengan nada serius dan penuh skeptisisme, ia mengajak sang nenek untuk tidak hanya berbicara soal keyakinan, tapi juga bukti dan logika.
Sang nenek menerima tantangan itu dengan tenang, mempersiapkan jawaban yang bukan hanya berdasarkan emosi, tapi juga pemahaman yang mendalam terhadap Alkitab dan sejarah gereja. Ia menjelaskan bahwa keberagaman versi Alkitab bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan yang menunjukkan bagaimana firman Tuhan tetap terjaga dan diteruskan dari generasi ke generasi, meskipun melalui bahasa dan budaya yang berbeda. Ia menceritakan bagaimana para penerjemah Alkitab bekerja dengan hati-hati untuk mempertahankan makna asli dan menegaskan bahwa inti dari ajaran Yesus tetap konsisten, kasih, pengampunan, dan keselamatan bagi semua orang. Kerumunan yang menyaksikan perdebatan itu menjadi lebih tenang, sebagian mulai mendengarkan dengan seksama, merasa terhanyut dalam pembahasan yang semakin dalam dan kompleks. Ada rasa ingin tahu yang tumbuh, bukan hanya tentang agama Kristen, tapi tentang bagaimana seseorang bisa mempertahankan iman dalam situasi penuh keraguan. Pria tua itu membawa argumen-argumen yang bukan sekadar dari kepala, tapi juga dari pengalaman hidupnya yang penuh luka, kekecewaan, dan pencarian yang panjang. Ia menceritakan bagaimana ia pernah mencoba berbagai keyakinan, tapi selalu merasa kosong dan tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Sang nenek pun menjawab dengan menuturkan kisah-kisah nyata dari Alkitab yang bukan hanya sekadar cerita lama, melainkan refleksi kehidupan manusia dan bagaimana kasih Tuhan bekerja di dalamnya. Ia bercerita tentang tokoh-tokoh yang penuh kesalahan namun mendapatkan pengampunan dan kesempatan baru, seperti Daud, Petrus, dan Maria Magdalena. Kisah-kisah itu membuat pria tua terdiam sejenak, seolah merasakan kedalaman dan kemanusiaan yang selama ini ia abaikan. Ia mulai mempertanyakan kembali sikap kerasnya yang menolak seluruh ajaran tanpa melihat sisi kasih dan pengampunan. Kerumunan yang menyaksikan dialog ini mulai menyadari bahwa perdebatan ini bukan sekadar tentang menang kalah, tapi tentang pencarian kebenaran yang tulus. Beberapa mulai berbisik satu sama lain, berbagi pemikiran dan pertanyaan yang terinspirasi oleh percakapan tersebut. Ada yang mengangguk setuju pada jawaban nenek, sementara yang lain merasa perlu waktu untuk mencerna semuanya. Namun, yang jelas, perdebatan ini sudah membuka pintu bagi banyak orang untuk mulai berpikir lebih kritis dan terbuka tentang iman dan kepercayaan. Pria tua kemudian mengajukan pertanyaan yang paling sulit. Jika Yesus benar-benar Tuhan, mengapa ia membiarkan begitu banyak penderitaan di dunia? Apakah Tuhan tidak peduli dengan manusia? Pertanyaan ini mengguncang suasana, karena bukan hanya menyentuh keyakinan spiritual tapi juga rasa kemanusiaan yang paling dalam. Sang nenek menjawab dengan penuh empati, bahwa penderitaan bukanlah tanda ketiadaan Tuhan, melainkan akibat dari kebebasan manusia dan kejatuhan dunia dalam dosa. Ia menjelaskan bahwa Tuhan memberikan manusia pilihan, dan penderitaan menjadi bagian dari proses pertumbuhan dan pembelajaran dalam hidup. Dalam menjawab, sang nenek juga menekankan bahwa melalui penderitaan, Yesus sendiri telah merasakan segala kesedihan dan kesengsaraan manusia, bahkan mati di kayu salib demi menebus dosa. Kasih Tuhan terlihat jelas dalam pengorbanan itu, bahwa Ia tidak meninggalkan manusia dalam kesendirian, melainkan hadir dan menguatkan dalam setiap cobaan. Penjelasan ini membawa suasana yang lebih tenang dan penuh harapan, membuat pria tua mulai melembutkan sikapnya, walau belum sepenuhnya yakin. Ada kesan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya mulai menemukan jawaban yang masuk akal dan menyentuh hati. Kerumunan yang mengikuti diskusi ini mulai terlihat terpengaruh, beberapa meneteskan air mata, merasa tersentuh oleh kejujuran dan kedalaman percakapan tersebut. Mereka yang tadinya hanya sekadar lewat kini benar-benar menjadi saksi momen spiritual yang jarang terjadi di tempat umum seperti pasar. Beberapa dari mereka mulai berani mengajukan pertanyaan, membuat suasana menjadi lebih interaktif dan hidup. Dialog yang awalnya antara dua orang berubah menjadi diskusi bersama yang penuh kehangatan dan rasa ingin tahu. Dalam beberapa jam berikutnya, pria tua dan sang nenek terus saling bertukar pandangan, mempertanyakan dan mencari jawaban bersama.
Perdebatan yang semula dipenuhi dengan ketegangan berubah menjadi sebuah pencarian kebenaran yang tulus, tanpa ada yang merasa menang atau kalah. Mereka berdua mulai menemukan titik temu, bahwa iman bukan hanya soal bukti fisik tapi juga soal hubungan pribadi dengan Tuhan dan pengalaman batin yang mendalam. Suasana pasar takjil yang mulai gelap diterangi oleh lampu-lampu kecil dari gerobak penjual, seolah menandai hadirnya cahaya harapan di tengah keraguan. Ketika adzan maghrib berkumandang untuk kedua kalinya, perdebatan itu belum usai, namun suasana sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Pria tua terlihat lebih tenang dan mulai membuka diri untuk mendengarkan, sementara sang nenek tetap sabar dan penuh kasih dalam membimbing diskusi. Kerumunan yang menonton ikut merasa bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, sebuah perjalanan batin yang tak hanya mengubah pria tua, tapi juga menyentuh hati banyak orang yang hadir. Babak berikutnya siap mengungkap perubahan yang semakin nyata dalam diri pria tua, sekaligus menyiapkan momen yang tak terlupakan di pasar takjil Kota Bandung. Setelah berjam-jam berdebat, suasana di pasar takjil Kota Bandung mulai berubah. Kerumunan yang tadinya penuh dengan energi perdebatan kini menyelimuti keheningan yang menggetarkan. Pria tua, yang selama ini begitu keras kepala dan penuh penolakan, mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Matanya yang semula penuh kemarahan kini tampak sayu, menatap kosong ke arah Alkitab yang digenggam erat oleh sang nenek. Wajahnya terlihat lelah, bukan karena fisik, melainkan pergulatan batin yang sangat berat. Suara dan argumennya yang lantang kini berubah menjadi bisikan-bisikan lirih, seolah dirinya tengah bergulat dengan keyakinan yang selama ini ia tolak. Nenek itu memperhatikan perubahan pria tua dengan penuh perhatian dan belas kasih. Ia tahu bahwa sebuah perubahan besar sedang berlangsung dalam hati pria tersebut, sebuah gerakan roh yang tak kasat mata namun sangat nyata. Dengan suara yang tetap tenang dan lembut, ia mengajak pria tua untuk merenungkan kembali perjalanan hidupnya, bukan sebagai orang yang menentang, tapi sebagai manusia yang mencari jawaban dan kedamaian. Saudara, setiap orang punya masa lalu, luka, dan kekecewaan. Namun Tuhan ingin menghapus semua itu, memberikan pengampunan dan harapan baru, ucapnya dengan penuh pengharapan. Di tengah keheningan yang menyelimuti, pria tua mulai berbicara pelan, menceritakan pengalaman hidupnya yang penuh dengan kesedihan dan kegagalan. Ia bercerita tentang bagaimana ia pernah percaya pada kekuatan sendiri, berusaha keras mencari makna kehidupan, namun selalu merasa hampa dan tersesat. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang yang mendengarkan, karena kisah itu bukan hanya soal agama, tapi tentang pergulatan universal manusia dalam menghadapi kesakitan dan keraguan. Nenek pun menanggapi dengan mengajak pria tua itu membuka hatinya untuk menerima kasih Tuhan yang tak bersyarat. Kerumunan yang semula hanya menonton kini berubah menjadi saksi yang terlibat secara emosional. Beberapa orang mulai meneteskan air mata, merasa terhubung dengan cerita dan perjuangan pria tua. Pasar takjil yang biasa menjadi tempat sibuk penuh tawar-menawar kini menjadi tempat yang penuh keajaiban, di mana kisah hidup dan iman bertemu dalam sebuah momen yang tak terlupakan. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara angin dan panggilan adzan yang berkumandang sebagai pengingat waktu berbuka puasa yang sudah tiba. Pria tua itu kemudian mengungkapkan keraguannya yang paling dalam, apakah mungkin selama ini ia salah? Apakah ada jalan lain selain yang selama ini ia yakini? Pertanyaan itu menggantung di udara, menimbulkan gelombang keheningan yang lebih dalam lagi. Nenek itu merespons dengan penuh kesabaran, mengajak pria tua untuk mengingat kembali firman Tuhan tentang kasih, pengampunan, dan kehidupan kekal. Ia menegaskan bahwa iman bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang perjalanan dan kerelaan untuk percaya dan menerima. Dengan perlahan, pria tua mengulurkan tangan, hampir seperti ingin meraih sesuatu yang tak kasat mata. Wajahnya yang dulunya penuh kekerasan kini berubah menjadi ekspresi harapan dan kerinduan yang tulus.
Beberapa orang di kerumunan menyadari perubahan itu dan mulai berbisik, mengungkapkan rasa kagum dan haru atas perjalanan batin pria tua yang luar biasa ini. Suara-suara kecil itu menambah kehangatan suasana, menguatkan rasa kebersamaan yang tumbuh di antara mereka. Nenek itu kemudian mengajak pria tua membaca beberapa ayat penting dari Alkitab yang berbicara tentang kasih Tuhan yang mengalahkan segala ketakutan dan kesedihan. Ia membacakan ayat-ayat yang penuh pengharapan, menyentuh hati semua orang yang hadir, mengingatkan mereka bahwa setiap manusia punya kesempatan kedua untuk hidup dalam terang dan damai. Pria tua tampak semakin tenggelam dalam bacaan itu, seolah menemukan sebuah cahaya baru yang mampu menerangi kegelapan yang selama ini membelenggunya. Waktu berbuka puasa akhirnya tiba. Namun suasana pasar takjil masih dipenuhi oleh aura keheningan yang penuh makna. Banyak yang berbuka sambil menatap pria tua dan nenek itu, merasa bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah mukjizat kecil, sebuah titik balik dalam hidup seseorang. Pria tua pun dengan suara yang lebih lembut dan penuh harapan mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan kasih yang ditunjukkan oleh sang nenek. Ia mengakui bahwa dirinya mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian dan penerimaan. Ketika malam mulai menyelimuti pasar, pria tua yang tadi begitu keras kini duduk di dekat nenek itu, berbicara lebih terbuka dan rendah hati. Mereka berbagi cerita dan doa, diiringi oleh senyum-senyum haru dari kerumunan yang ikut merasakan perubahan luar biasa ini. Banyak orang yang hadir pulang dengan hati yang lebih terbuka dan penuh harapan, terinspirasi oleh kisah yang baru saja mereka saksikan. Pasar takjil Kota Bandung sore itu bukan hanya menjadi saksi perdebatan sengit, tapi juga awal dari sebuah transformasi jiwa yang menggetarkan. Keheningan yang menyelimuti pasar takjil Kota Bandung berubah menjadi momen penuh keajaiban ketika pria tua itu mulai meneteskan air mata. Tangisnya bukanlah tanda kelemahan, melainkan ekspresi paling tulus dari pergulatan batin yang begitu dalam selama bertahun-tahun. Air mata yang jatuh perlahan di pipinya membawa pesan kuat bahwa sebuah perubahan sedang terjadi, sebuah pengakuan bahwa selama ini ia telah menolak sesuatu yang sebenarnya ia cari. Kerumunan yang menyaksikan tidak mampu menahan haru, suasana yang semula tegang kini penuh dengan kehangatan dan empati, mengalirkan rasa persaudaraan yang tak terucapkan. Sang nenek menatap pria tua itu dengan penuh kasih dan penghargaan. Ia tahu, air mata itu bukan hanya milik pria tua, tapi juga milik setiap orang yang pernah mengalami keraguan, kesakitan, dan kehilangan harapan. Dalam keheningan yang menggetarkan itu, ia merangkul pria tua dengan kelembutan seorang ibu, menguatkan bahwa kasih Tuhan selalu tersedia, tidak peduli betapa dalamnya luka hati seseorang. Momen itu menjadi titik balik, di mana kata-kata dan argumen sebelumnya berubah menjadi pengalaman nyata yang menyentuh hati dan jiwa. Pria tua kemudian mulai mengucapkan kata-kata yang selama ini terpendam dalam hatinya. Ia mengakui bahwa selama ini ia hidup dalam kebencian dan kemarahan, menolak kehadiran Tuhan karena luka masa lalu yang belum sembuh. Namun, kini ia merasa seolah ada beban besar yang terangkat dari pundaknya, dan ia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami. Pengakuan itu membuat banyak orang yang hadir terharu, menyadari bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk berubah, asalkan ada hati yang terbuka dan mau menerima kasih. Dialog antara pria tua dan sang nenek pun berlanjut, namun dengan suasana yang jauh berbeda. Tidak lagi penuh dengan pertentangan, tapi dipenuhi oleh rasa syukur dan harapan. Nenek itu menjelaskan bagaimana iman tidak selalu mudah, namun kasih Tuhan yang tak pernah berubah adalah pegangan yang kuat dalam menghadapi segala tantangan. Ia mengingatkan bahwa setiap langkah kecil dalam iman adalah kemenangan, dan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Penjelasan itu memberikan kekuatan baru bagi pria tua yang mulai melihat masa depan dengan penuh keyakinan. Kerumunan yang menyaksikan momen itu ikut merasakan getaran perubahan yang luar biasa.
Beberapa orang mulai berdiskusi tentang pengalaman iman mereka sendiri, merasa tersentuh oleh perjalanan pria tua dan nenek itu. Pasar takjil yang biasanya penuh dengan aktivitas jual beli kini dipenuhi oleh suasana kekeluargaan dan kehangatan yang jarang ditemukan di tempat umum. Banyak yang menyadari bahwa iman dan kasih bisa hadir di mana saja, bahkan di tengah keramaian pasar yang sibuk sekalipun. Pria tua yang semula keras kepala kini mulai bertanya lebih banyak tentang ajaran Kristen dan bagaimana ia bisa memulai perjalanan imannya. Nenek dengan sabar membimbingnya, memberikan petunjuk sederhana tentang doa dan pembacaan Alkitab yang bisa dilakukan sehari-hari. Ia juga mengajak pria tua untuk bergabung dengan komunitas gereja agar bisa mendapatkan dukungan dan penguatan dalam perjalanan rohaninya. Tawaran itu disambut dengan harapan bahwa kali ini perjalanan hidupnya akan berbeda dan penuh berkat. Saat waktu berbuka puasa berlanjut, suasana pasar semakin hangat. Beberapa orang mulai membagikan makanan dan minuman kepada mereka yang hadir, merayakan bukan hanya waktu berbuka, tapi juga kebersamaan dan perubahan hati yang luar biasa. Pria tua dan nenek duduk berdampingan, saling berbagi senyum dan doa, menjadi simbol hidup dari kasih dan pengampunan yang nyata. Pasar takjil berubah menjadi sebuah panggung kecil di mana mukjizat iman dan kasih terjadi di depan mata banyak orang. Malam semakin larut, namun banyak yang tetap tinggal di pasar, enggan meninggalkan suasana yang penuh haru dan harapan. Beberapa mulai mengangkat doa bersama, meminta agar perubahan yang terjadi pada pria tua itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Suara doa yang lembut dan penuh keyakinan mengalun di udara, mengisi ruang dengan energi spiritual yang kuat. Semua merasa bahwa hari itu bukan sekadar hari biasa, melainkan awal dari sesuatu yang baru dan indah bagi banyak jiwa. Dalam hati pria tua, ada perasaan lega dan sukacita yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar bahwa perjalanan imannya baru saja dimulai, dan meskipun masih banyak hal yang harus dipelajari dan dihadapi, ia tidak lagi merasa sendirian. Kehadiran nenek dan kerumunan yang mendukung memberinya kekuatan untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan dan harapan. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mencari dan mengalami kasih Tuhan yang sejati. Ketika pasar mulai sepi dan lampu-lampu mulai padam, pria tua berdiri dan mengucapkan salam perpisahan dengan suara yang penuh kehangatan. Ia berterima kasih kepada nenek dan semua yang telah mendengarkan dan mendukungnya. Dengan langkah yang lebih ringan dan hati yang terbuka, ia meninggalkan pasar takjil itu, membawa serta sebuah harapan baru yang akan membimbingnya ke masa depan. Kerumunan yang melihatnya pergi merasa tersentuh, menyadari bahwa sebuah kisah luar biasa telah lahir di tengah hiruk-pikuk kota Bandung. Hari-hari setelah kejadian di pasar takjil kota Bandung berubah menjadi masa yang penuh harapan dan tantangan bagi pria tua itu. Ia kini mulai menapaki jalan iman yang baru dengan hati yang terbuka dan penuh kerinduan akan perubahan. Meski perjalanan ini tidak mudah, dengan segala keraguan dan pertanyaan yang masih menggelayuti pikirannya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang memanggilnya untuk percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Setiap pagi, ia meluangkan waktu untuk membaca Alkitab bersama nenek yang kini menjadi teman dan pembimbing rohaninya. Perjalanan rohani pria tua itu juga mendapat sambutan hangat dari komunitas gereja setempat. Mereka menerima dengan tangan terbuka, memberikan dukungan, dan mengajaknya ikut dalam berbagai kegiatan yang dapat memperkuat imannya. Pria tua yang awalnya merasa asing di antara mereka perlahan mulai merasa diterima dan dihargai. Ia merasakan sukacita baru dalam hidupnya, sesuatu yang selama ini tak pernah ia rasakan, yaitu damai sejahtera yang berasal dari hubungan yang erat dengan Tuhan dan sesama manusia. Namun, tak semua orang di sekitarnya memahami perubahan ini. Beberapa keluarga dan tetangga masih mempertanyakan dan bahkan meragukan keputusan pria tua itu untuk percaya pada Yesus. Mereka menganggapnya lemah atau terpengaruh oleh orang lain.
Tantangan ini menjadi ujian nyata bagi pria tua untuk tetap teguh dalam imannya dan tidak mundur walau dihujani keraguan dan penolakan. Ia belajar untuk tetap sabar dan membuktikan lewat tindakan bahwa perubahan itu nyata dan membawa berkat dalam hidupnya. Di tengah perjalanan imannya, pria tua juga menghadapi pergulatan batin yang tak kalah berat. Ada masa-masa ketika keraguan kembali menghantui, ketika rasa takut dan kesepian menggelayuti hatinya. Ia berjuang keras untuk tidak menyerah, mengingat kembali momen di pasar takjil yang mengubah hidupnya, dan kata-kata penuh kasih sang nenek yang terus menguatkan. Ia belajar bahwa iman bukan sekadar keyakinan, tapi juga sebuah perjalanan yang penuh liku, di mana manusia harus terus berjuang dan bersandar pada Tuhan. Sang nenek tetap setia mendampingi pria tua, menjadi penguat dan teman dalam setiap langkahnya. Ia membantu pria tua memahami firman Tuhan dengan cara yang sederhana dan mudah dicerna, juga mengajaknya berdoa bersama setiap kali keraguan datang menyerang. Dukungan itu menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti bagi pria tua, mengingatkan bahwa ia tidak sendiri dalam perjalanan ini. Persahabatan mereka menjadi bukti nyata bahwa kasih dan iman bisa hadir di mana saja, bahkan di tengah kehidupan yang sederhana dan penuh tantangan. Kehidupan pria tua mulai berubah secara nyata. Ia yang dulu sering murung dan penuh kemarahan kini tersenyum lebih sering dan menunjukkan sikap yang lebih ramah kepada orang di sekitarnya. Ia mulai berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial gereja, membantu orang miskin, dan berbagi kisah perubahannya sebagai kesaksian hidup. Langkah-langkah kecil itu menjadi saksi bagi banyak orang bahwa iman yang sejati membawa transformasi tidak hanya dalam hati, tapi juga dalam tindakan nyata sehari-hari. Di pasar takjil, tempat di mana semua bermula, pria tua kini dikenal bukan lagi sebagai sosok keras kepala yang menolak Tuhan, tapi sebagai pribadi yang penuh kasih dan harapan. Para pedagang dan pengunjung pasar yang dulu hanya menjadi penonton kini turut merasakan perubahan positif dari pria tua itu. Beberapa bahkan mulai bertanya tentang iman yang ia anut dan menunjukkan ketertarikan untuk belajar lebih jauh. Pasar takjil yang ramai itu seolah menjadi saksi hidup akan karya kasih Tuhan yang tak terduga. Meski banyak perubahan yang telah terjadi, pria tua menyadari bahwa perjalanan imannya masih panjang dan penuh pembelajaran. Ia bertekad untuk terus bertumbuh, menggali lebih dalam makna kasih, pengampunan, dan keselamatan yang ia pelajari. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mudah menyerah, dan untuk selalu mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan terbuka. Janji itu menjadi pegangan yang membimbingnya dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan yang mungkin datang di masa depan. Ketika malam tiba, pria tua sering duduk merenung dan berdoa, memohon agar Tuhan terus memberinya kekuatan dan hikmat. Ia merasakan damai yang luar biasa, sebuah damai yang melampaui segala pengertian manusia. Hatinya yang dulu penuh kekosongan kini dipenuhi dengan sukacita dan harapan. Ia percaya bahwa setiap langkah kecilnya membawa dia lebih dekat pada tujuan hidup yang sejati, yaitu hidup dalam kasih dan terang Tuhan. Suatu sore yang tenang di pasar takjil, pria tua berdiri di depan gerobak tempat ia biasa membeli makanan, memandang ke sekeliling dengan senyum hangat. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia siap untuk menjalani kehidupan yang penuh makna, iman, dan kasih. Kerumunan yang melihatnya kini tidak hanya melihat sosok pria tua biasa, tapi juga seorang saksi hidup yang membawa pesan pengharapan dan perubahan. Pasar takjil Kota Bandung menjadi saksi bisu dari sebuah awal baru yang penuh berkah dan keajaiban. Hari-hari berlalu, dan pria tua itu kini menjadi sosok yang berbeda, sebuah cahaya baru yang menyinari pasar takjil Kota Bandung. Transformasi yang dialaminya tak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tapi juga menggugah hati banyak orang di sekitarnya. Ia mulai membagikan kisah perjalanannya dari keraguan hingga menemukan iman yang sejati kepada siapa saja yang mau mendengar. Cerita itu menjadi inspirasi hidup,
mengingatkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah dan menemukan harapan baru dalam kasih Tuhan. Kerumunan di pasar takjil semakin sering berkumpul ketika pria tua itu mulai berbicara tentang kasih, pengampunan, dan kuasa iman yang telah mengubah hidupnya. Suaranya yang dulu keras dan penuh kemarahan kini menjadi lembut dan penuh pengharapan. Ia menceritakan bagaimana sebuah perdebatan panjang yang tak terduga membuka matanya, dan bagaimana kehadiran seorang nenek dengan Alkitab di tangan mengajarinya arti sejati dari kasih dan pengampunan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menyentuh hati banyak orang, membawa kedamaian dan kekuatan. Para pedagang di pasar pun mulai menyadari perubahan yang luar biasa pada pria tua itu. Mereka tidak hanya menjual makanan dan minuman, tapi juga menjadi saksi atas keajaiban iman yang hadir di tengah kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa pedagang bahkan mulai bertanya lebih banyak tentang ajaran Kristen, tertarik oleh kisah nyata yang mereka dengar dari pria tua. Pasar takjil yang sebelumnya hanya tempat transaksi biasa kini berubah menjadi sebuah komunitas kecil yang penuh dengan kasih dan persaudaraan. Pria tua itu juga aktif terlibat dalam pelayanan sosial bersama gereja setempat. Ia menjadi contoh nyata bagaimana iman dapat membawa perubahan bukan hanya dalam hati, tapi juga dalam tindakan nyata. Ia membantu membagikan makanan untuk mereka yang kurang mampu, mengunjungi orang sakit, dan memberikan kata-kata penghiburan bagi mereka yang sedang berjuang dalam hidup. Setiap langkah yang ia ambil menjadi cermin dari kasih Kristus yang mengalir melalui dirinya, menyentuh banyak jiwa yang membutuhkan. Dalam setiap kesempatan, pria tua tak pernah lupa untuk menyebutkan nenek yang telah menjadi pembimbing dan sahabatnya. Ia menceritakan bagaimana kesabaran dan kasih sang nenek membuka jalan bagi dirinya untuk menerima terang iman. Kisah itu mengingatkan banyak orang akan pentingnya peran seorang sahabat rohani yang setia dan penuh pengertian. Mereka belajar bahwa perubahan iman seringkali dimulai dari sebuah pertemuan sederhana yang penuh makna dan kasih. Pasar takjil Kota Bandung pun menjadi tempat yang berbeda. Tidak hanya ramai oleh penjual dan pembeli, tapi juga penuh dengan kisah-kisah iman dan pengharapan. Banyak orang datang bukan hanya untuk membeli makanan berbuka, tapi juga untuk mendengarkan dan berbagi cerita tentang perjalanan hidup dan iman mereka. Pasar itu menjadi sebuah ruang yang menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual yang mendalam, membawa kedamaian di tengah kesibukan kota. Malam hari di pasar takjil kini dipenuhi dengan doa bersama dan pujian yang mengalun lembut. Komunitas kecil yang terbentuk di sana merayakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka dengan penuh sukacita. Pria tua dan nenek berdiri berdampingan, menjadi simbol dari kasih dan kesetiaan yang mengikat banyak hati. Mereka tahu bahwa perjalanan iman tidak pernah berakhir, namun setiap langkah membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan yang penuh kasih. Pria tua itu juga mulai menulis catatan dan kesaksiannya, berharap bisa menginspirasi lebih banyak orang di luar pasar takjil. Ia bermimpi suatu saat bisa berbicara di gereja-gereja dan komunitas yang lebih luas, menyebarkan pesan pengampunan dan harapan yang telah mengubah hidupnya. Mimpinya menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang masih mencari, seperti dirinya dahulu. Ia yakin bahwa Tuhan selalu bekerja melalui cerita-cerita kecil yang penuh iman dan kasih. Ketika bulan purnama menyinari pasar malam, pria tua memandang ke langit dengan hati penuh syukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah berubah total, bukan oleh kekuatannya sendiri, tapi oleh kasih dan kuasa Tuhan yang tak pernah gagal. Ia merasa damai dan kuat, siap menghadapi segala tantangan dengan iman yang teguh. Pasar takjil Kota Bandung telah menjadi saksi bisu dari sebuah mukjizat, bukan mukjizat besar yang gempar, tapi mukjizat hati yang berubah dan hidup yang dipulihkan. Kerumunan yang menyaksikan pria tua itu kini tidak hanya melihatnya sebagai pria biasa, tapi sebagai pembawa harapan dan inspirasi. Kisahnya telah menyebar dan menyentuh banyak hati, membuktikan bahwa iman dan kasih dapat mengalahkan segala kebencian dan keraguan.
Pasar takjil yang sederhana itu menjadi ladang iman yang subur, tempat di mana setiap jiwa bisa menemukan terang dan damai. Dan pria tua itu, dengan segala kerendahan hatinya, menjadi saksi hidup dari kuasa kasih Tuhan yang mengubah segalanya. Kisah yang bermula dari sebuah perdebatan sengit di pasar takjil kota Bandung antara pria tua yang menolak ajaran Kristen dan seorang nenek yang penuh kasih membawa sebuah perjalanan transformasi iman yang luar biasa. Dari pertentangan yang memanas, argumen panjang, hingga momen mengharukan saat pria tua itu meneteskan air mata dan membuka hatinya menerima kebenaran firman Tuhan, memulai langkah baru dalam iman yang penuh tantangan namun dipenuhi harapan, dukungan komunitas, dan kasih yang nyata, hingga akhirnya menjadi sosok inspiratif yang menyebarkan kasih dan pengampunan, mengubah pasar sederhana itu menjadi ladang iman dan harapan yang menyentuh banyak jiwa, membuktikan bahwa kuasa kasih Tuhan dapat mengalahkan keraguan dan kebencian, serta membawa kehidupan yang penuh damai dan makna.